moral obligation. Artinya apa? Itu yang benar, kewajiban moral yang memang harus dilakukan. Di unsur, salah satunya adalah antara lain unsur sengaja. Itu menurut ahli itu terpenuhi unsurnya tersebut. Udah. Sama saya bagi yang media tidak berizin. Mensi ada? Ada. Jangan tersalah lagi. Oke, baik, terima kasih tanggapan kita hari ini. Pertama, kita cukup senang ya dengan adanya jawaban-jawaban dari ahli pidana terkait permasalahan yang tergambarkan dari pernyataan-pernyataan ahli pidana. Pertama, poinnya, ketika kita tanyakan apakah tindakan Vicky Prasetyo ke RT, terus kemudian sebelum melakukan penggerebekan itu kemudian melaporkan ke polisi, minta ditemani dan sebagainya, apakah itu merupakan rangkaian daripada menjaga kepentingan umum dan ketertiban umum? Saksi ahli mengatakan ya. Di situ adalah tindakan obligation moral obligation. Artinya apa? Itu yang benar, kewajiban moral yang memang harus dilakukan. Itu sudah jelas ketika bicara 311 tadi ya. Hanya bicara pada satu ayat, ketika kita jabarkan di ayat ketiga, apakah tindakan Vicky menemukan istrinya di dalam kamar, kemudian dia memperingatkan untuk keluar, sampai dia nggak mau, adanya kemarahan, terucap dan sebagainya, apakah itu bagian daripada menjaga moralitas? Apakah itu bagian menjaga ketertiban umum? Saksi jawab apa? Iya, itu adalah bagian, gitu loh. Nah, ketika ini kemudian disangkut pautkan dengan ITE, ahli bilang kalau itunya benar, itu adalah tindakan Vicky dalam konteks bahwa dia punya kewajiban moral sebagai suami sesuai dengan undang-undang dan punya kewajiban ketertiban umum. Nah, tindakan Vicky ke RT dan ke polisi itu adalah menjaga ketertiban umum, udah benar itu. Nah, kemudian ditanyakan lagi berkaitan dengan apa? Pendistribusian. Bagaimana ketika bicara faktanya? Ini kita kembali ya, bahwa saksi ahli atau ahli sendiri hanya disajikan dokumen dan berkas yang memang tidak sesuai dengan fakta hari ini. Gitu loh. Itu adalah bukan ilustrasi, itu adalah fakta-fakta versi pihak penyidik, bukan versi fakta yang sesungguhnya yang disampaikan. Ketika ditanya, Pak, tentang SP3, oke, kita lihat, dia kan selama ini tidak memenuhi unsur tindak pidana SP3-nya. Setelah kita perlihatkan, Pak, mohon maaf loh, ini bukan tidak memenuhi unsur loh, tapi alat buktinya tidak cukup, unsur pidananya ada. Oh, saya baru lihat hari ini. Nah, jadi semua saksi hanya dibatasi pada apa yang disampaikan oleh penyidik, versi penyidik pada saat di Polres Jakarta Selatan. Nah, oleh karena itu hari ini sudah kami senang bahwa saksi ahli pidana sendiri ya kan tidak disajikan ternyata sesuai fakta yang sebenarnya. Tidak disajikan pada, saya bilang, Pak, Bapak tadi bilang rangkaian pendistribusian video yang memuat kalimat. Nah, kalimat apa? Dia bilang ada botakin, kemudian diarak, jangan pilih dan sebagainya. Faktanya video itu nggak ada kalimat itu. Loh, kalau nggak ada kalimat itu gimana? Ya gimana? Apalagi diedit dan sebagainya. Bagian nanti yang ya dia sendiri pun tidak bisa menjawab secara gamblang. Artinya apa? Absurd, nggak jelas, gitu loh. Nah, kemudian ada lagi bahwa saksi ahli menyatakan ada boleh katakan secara psikologis, walaupun tidak dijawab secara rinci. Kalau tindak pidana itu ada niatan, ada tujuan akhir, atau ada makna-makna tertentu, sedangkan kesengajaan. Sedangkan ini adalah fakta emosional, dia secara psikologis yang memang melihat istrinya berada di dalam satu kamar dengan laki-laki lain. Dan itu sudah dijelaskan apakah itu termasuk unsur ketika memang itu kesengajaan. Dan saksi ahli mengatakan kalau kejadiannya seperti itu, fakta persidangan seperti itu tidak bisa atau bukan bagian daripada unsur kesengajaan, karena memang itu adalah tidak diniatkan. Termasuk yang tadi media, saya kira ini mengundang media di situ kalimatnya mengundang, ya. Terus kemudian tidak mencegah pemberitaan.
Sedangkan saya tanyakan bagaimana kaitannya ketika memang mendistribusikan adalah bukan Vicky. Kemudian yang membuat bukan Vicky dan sebagai bukan Vicky. Artinya apa? Vicky dalam konteks dalam dakwaan ini adalah mendistribusikan dan sebagainya undang-undang IT. Vicky dalam kondisi pasif, tidak melakukan apa yang dituduhkan. Satu, tidak mendistribusikan, tidak menyebarluaskan, tidak mentransmisikan, tidak membuat dapat diakses. Karena kenapa? Seluruh konten yang buat bukan Vicky, seluruh rangkaian pendistribusian yang buat bukan Vicky, 2 stasiun TV bukan punya Vicky. Jadi dalam hal ini, ya, nah dalam hal ini unsur-unsur yang dituduhkan oleh jaksa menurut versi kami tidak dapat dibuktikan. Ya Bang Rudi, menanggapi dari pihak Angel tadi sidang seperti apa, Bang? Jadi tadi agenda pemeriksaan ahli ya, ahli pidana yaitu Pak Firman sudah diambil keterangannya sesuai keahliannya dalam persidangan tadi. Saya bisa simpulkan bahwa dalam persidangan tadi saksi ahli berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan ya, pasal dalam dakwaan jaksa penuntut umum itu yang dikatakan memenuhi unsur. Salah satunya adalah antara lain unsur sengaja. Itu menurut ahli itu terpenuhi unsurnya tersebut. Dan unsur merugikan atau memfitnah itu juga memenuhi unsur karena diucapkan atau statement daripada terdakwa di dalam penyidikan atau barang bukti dalam persidangan adalah bahwa apa pernyataan bersinah, terus jangan pilih dia selaku calon legislatif, berarti itu sudah menjustifikasi sesuatu tanpa bukti. Jika tanpa bukti, maka itu dapat dikategorikan sebagai fitnah. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena saksi ahli dalam penyidikan mengatakan ada barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik, yaitu salah satunya adalah surat penghentian penyidikan perkara, di mana surat penghentian penyidikan perkara itu dalam perkara dugaan tindak pidana persinahan yang dilaporkan oleh terdakwa, dan itu dinyatakan tidak memenuhi unsur. Maka secara langsung apa yang diucapkan oleh terdakwa, yaitu persinahan, terus jangan memilih dan lain-lain, bisa disimpulkan melakukan pernyataan tanpa bukti dan jadi bisa dikategorikan sebagai fitnah. Bang, keluarnya Vicky penangguhan penahanannya di Pagapura kan kok Angel Elga selama ini tidak pernah kelihatan, Bang. Kemana, Bang? Angel Elga klien kami kan lagi sibuk melakukan profesi dia selaku artis lah. Oke. Terus tanggapan dia melihat Vicky penangguhan penahanannya dikabulkan seperti apa, Bang? Tidak apa-apa, biasa aja. Kan Angel menghormati lah proses persidangan.